Kabarnya sehat, Pak? Alhamdulillah, baik. Baik. Tadi kita sudah keliling-keliling ya Pak, lihat proses produksi jusnya. Lalu boleh ceritakan nggak Pak, barangkali Pak, sejarah berdirinya GoLifood ini Pak? Ya, ya dulu sih sejarahnya itu pengalaman ya. Bekerja di perusahaan jus, terus saya resign, terus saya tertarik karena di Indonesia ini potensi untuk buah-buahannya sangat kaya. Nah, sementara dulu pengalaman itu purenya itu atau bubur buah bahan bakunya itu kebanyakan impor dari luar negeri. Nah, saya tuh terus belajar untuk bisa memenuhi kebutuhan industri di dalam negeri. Nah, ternyata kebutuhan industri di dalam negeri ini cukup luar biasa besar. Nah, makanya saya tertarik dan saya tekunin sampai hari ini untuk terus membudidayakan buah-buahan dan diproduksi di perusahaan antara untuk memenuhi kebutuhan perusahaan hilir. Oke. Gitu. Jadi saya memang sangat tertarik pas pertama bekerja itu saya pelajari untuk membuat jus, puree, dan pengolahan buah-buahan. Baik. Jadi untuk saat ini ada berapa Pak kira-kira Pak untuk total produk GoLifood ini Pak Yusuf? Kalau rasa dari buah-buahannya itu ada 25 rasa. Oh, 25 rasa Ya, ya. tapi kalau varian jenisnya itu sekitar ada 120 jenis. Oke. Karena ada jus ready to drink, ada konsentrat, ada puree, Oh, baik. terus ada sirup. Jadi produk-produk turunannya itu banyak. Oke. Gitu. Total kalau dihitung keseluruhan tuh kurang lebih 700 lebih atau hampir 1000 mungkin? 700 lebih, 700 lebih hampir ya? 1000. Oh, baik. Ya belum ada yang masih di riset ya. Produk-produk Goli ini masih ada yang di R&D, masih dalam R&D. Baik. Artinya untuk produk yang sedang di riset ini apakah masih komoditas buah-buahan atau melebar ke komoditas lain, Pak? Melebar ke sayuran, Oke. terus ke umbi-umbian, ada singkong, terus ada peternakan juga, ada ikan nila, ada ayam, ada kambing. Jadi yang saya olah ini dari waste-nya GoLifood ini ada ampas buah sama kulit buah, kita olah menjadi pakan ternak. Terus kita olah menjadi pupuk organik. Kita olah menjadi pestisida alami. Terus kita olah menjadi pakan maggot. Yang nantinya akan kita suplai lagi ke para petani. Jadi selain saya memproduksi pengolahan buah ini, membudidayakan juga buah-buahan dan sayuran. Jadi saya buat benih untuk disuplai ke para petani sekalian dengan pupuknya, dengan pupuk organik. Karena kan kita mengolah sampah kalau langsung dibuang itu cukup lumayan menyita waktu dan butuh biaya juga. Nah, akhirnya waste-nya Goli ini dibuat menjadi pupuk, dibuat menjadi pestisida, dibuat pakan ternak. Ya, alhamdulillah menjadi banyak komoditinya. Yang kita hasilkan sekarang ini sudah mulai ada nila slayer, ada nila konsumsi, ada ayam kampung, terus ada kambing juga. Jadi memang buah-buahan itu, tanaman itu membutuhkan nutrisi-nutrisi yang memang ada di kandungan kulit buah, ada di kandungan ampas-ampas buah gitu kan. Setelah difermentasi itu ternyata memang nutrisinya itu sangat kaya tuh untuk menyuburkan tanah dan untuk menyuburkan tanaman. Baik. Artinya sebetulnya GoLifood itu sudah menerapkan sistem integrated farming ya Pak ya? Betul. Zero waste begitu ya? Zero waste. Dan akhirnya yang dimulai dari buah-buahan melebar ke komoditas lain. Betul. Seperti peternakan, tadi perikanan, kemudian horti juga ya. Betul. Dan selain GoLifood ini memproduksi jus, Pak Yusuf juga tadi disebutkan bahwa beliau akhirnya mengelola bagian hulu juga ya Pak ya. Dengan memberdayakan, bekerja sama dengan para petani agar pasokan buah terjaga kualitas, kemudian terjaga kuantitas dan kontinuitasnya. Terjaga. Oke, baik, luar biasa sekali nih Pak. Karena sementara ini kan berupa kawasan kebun itu kan memang sangat masih terbatas ya.
Jadi masih pekarangan rumah, sehingga untuk menghasilkan ataupun kita mendapatkan bahan baku itu memang agak-agak sulit juga gitu kan, untuk mengumpulkan dengan kuantitas yang banyak. Nah, akhirnya saya itu kepikiran, kebetulan saya domisilinya di Kabupaten Bandung Barat, KBB ya, punya slogan baru nih. KBB ini menjadi kawasan buah-buahan, gitu kan. Cuman programnya masih tersendat-sendat ya. Oleh karena itu saya juga mengharapkan ada support dari pemerintah terkait untuk menyediakan lahan, pupuk, benih, gitu kan. Walaupun saya sekarang ini udah aktif membenihkan buah-buahan yang memang berkualitas, tapi kan saya seolah-olah jalan sendiri, perlu waktu lama gitu untuk untuk menghasilkan yang signifikan. Ya. Jadi memang yang saya jalankan sekarang ini membuat pohon-pohon pohon indukan yang memang buah berkualitas, buah lokal yang berkualitas. Jadi saya tanam untuk menjadi indukan dan nantinya akan dibudidayakan, diperbanyak terus dibudidayakan, gitu Pak. Baik. Jadi memang artinya Pak Yusuf tidak bisa berjalan sendirian ya Pak ya, perlu sinergisitas gitu antar pemangku kepentingan yang terkait. Baik Pak, untuk konsumen Bapak nih itu kebanyakan dari mana Pak? Hotel, restoran, kafe. Itu untuk produk hilir ya, ada jus, ada konsentrat, ada sirup. Nah, kalau yang pure itu industri. Jadi industri es krim itu membutuhkan bahan baku pure, bubur buah. Terus industri sama jus juga itu membutuhkan pure, jam, selai itu membutuhkan pure bubur buah. Nah, kemungkinan 90% lebih masih disuplai dengan luar, masih impor. Jadi yang ada di lokal ini ya masih dikatakan kurang dari 10% suplai ke industri hilir. Jadi potensi di bisnis ini masih sangat besar, masih sangat luas, dan nominalnya pun sangat besar gitu. Sekitar ratusan ribu ton dibutuhkan setiap tahun. Itu membutuhkan buah-buahan. Nah, di Indonesia seharusnya mampu untuk memenuhi kebutuhan industri ini. Kalau misalkan memang ada beberapa kementerian yang berkomitmen untuk menjalankan apa yang memang menjadi tanggung jawab mereka, punya wewenang di Kementerian A, Kementerian B, Kementerian C itu saling bersinergi, saling support gitu kan. Nah, saya harap 3-5 tahun ini akan terwujud kebun berupa kawasan untuk memenuhi kebutuhan industri. Nah, konsumsi jus di Indonesia ini kan jutaan liter per bulannya. Berarti kan bisnis ini tuh masih banyak ininya potensinya. Gitu, Pak. Artinya jika ada para pengusaha baru yang ingin terjun ke bisnis ini pun masih bisa mendapatkan keuntungan dari situ ya, Pak Yusuf ya. Betul, karena masih kebanyakan impor ya. Bahan baku industri hilir yang ada di Indonesia ini sekitar di angka 50-an lebih masih mengandalkan impor. Jadi itu alasannya kuantitas dan kontinuitas. Sama harga mungkin lebih kompetitif daripada lokal. Tapi kalau misalkan lokal ini menjadi kawasan, perkebunannya kawasan, terus dikelola secara modern, itu saya harap, saya anggap akan lebih murah daripada impor. Impor perlu ongkos. Dari luar negeri ke dalam negeri perlu ongkos gitu kan. Kalau kita nggak perlu ongkos keluar dari luar negeri ke sini gitu kan sebetulnya ya. Dan saya sudah hitung-hitung kos petani dengan kos industri itu ya ternyata masuk harganya. Jadi saya yakinkan bahwa produk lokal ini kalau memang dikelola dengan tepat akan lebih kompetitif harga, kualitas akan lebih bagus, terus akan lebih fresh karena lokal ya. Jadi kebutuhan Jawa Barat misalkan ngirim ke Jawa Tengah, Jawa Timur itu masih kategori berdekatan gitu kan. Dan sementara industri itu kebanyakan ya di daerah Jawa, gitu kan. Nah, di daerah Jawa juga potensi untuk mengembangkan perkebunan yang berupa kawasan saya anggap itu lahan masih banyak.
kayak Kabupaten Bandung Barat ini kan masih luas lahan gitu kan, antara perbatasan Ciwidey, Cianjur, dan Subang. Perbatasannya itu masih sangat luas dan lahan-lahannya juga masih banyak yang bisa dimanfaatkan oleh perkebunan ataupun pertanian. Pak Yusuf tadi menyebutkan bahwa ada penanaman tanaman buah ya Pak yang melibatkan petani mitra begitu. Saat ini tanaman buah apa yang sedang dikembangkan begitu oleh para petani mitra? Saya lagi fokus ke sirsak. Sirsak. Ya, sirsak karena sirsak ini yang saya tahu ya belum ada perkebunan yang cukup luas. Kalau mangga ada. Mangga itu banyak kan daerah Sumedang ke sana ya, udah banyak ya, Sumedang, Majalengka, Kuningan, Indramayu, Cirebon itu mangga udah banyak. Daerah Jawa juga banyak, Bali juga ada lah banyak gitu ya. Walaupun belum berupa kawasan khusus gitu ya. Tapi udah ratusan hektar. Tapi kalau sirsak, saya anggap sirsak itu belum ada yang ratusan hektar. Puluhan hektar aja belum ada. Nah, sementara kebutuhan sirsak itu sangat banyak. Kemarin juga ada permintaan dari Amerika itu minta pure sirsak, ya sirsaknya nggak ada. Ya kan? Terus industri-industri yang dalam negeri juga kebutuhan sirsaknya itulah banyak. Ya. Jadi yang saya fokuskan itu sirsak, jambu biji merah itu terbanyak konsumsi di industri itu terbanyak tuh. Oh, jambu biji merah. Ya. Okay. Nah makanya tadi di penyemaian itu ada jambu biji dan sirsak yang terbanyak itu. Ya kan? Okay. Jadi yang saya fokuskan itu kalau mangga ada lah kalau mangga. Tapi next kemudian hari juga mangga harus dikembangkan juga. Mangga jenis apa yang harus kita kembangkan karena rasa mangga harum manis itu setiap pohon tidak mungkin sama. Ada yang kualitas bagus, ada yang kualitas nggak bagus. Okay. Nah yang harus dikembangkan berarti kan yang berkualitas bagus. Jangan sampai petani ini salah nanam juga nih, walaupun sama mangga, walaupun sama jambu biji merah, walaupun sama sirsak. Tapi kalau misalkan sirsaknya kecil-kecil, terus kualitasnya nggak bagus, biayanya sama nggak penanaman? Sama. Waktunya sama nggak? Tahunan sama. Tapi kan kalau kita nanamnya yang jenisnya yang berkualitas, satu kali nanam langsung berhasil. Kalau nggak bagus, berarti udah nanam, udah keluar biaya, hasilnya nggak bagus. Gitu kan. Nah, makanya saya sampai ngurusin masalah benih juga, yaitu jangan sampai petani-petani mitra kita itu salah menanam jenis. Jangan cuman katanya gitu kan, tapi harus benar-benar ada bukti, dan saya sudah membuktikan bahwa sirsak yang saya kembangkan ini bisa bobot sebesar 5 kilo, 3 kilo up ya. Satu buah Pak? Satu buah. Oh, nanti dokumentasi saya ada. Baik. Nanti boleh saya share. Nah terus jambu biji merah juga ada yang warnanya pucat, ada yang warnanya merah gitu kan. Nah berarti kan kalau untuk jus bagusan jambu biji yang warnanya merah gitu kan. Terus asamnya dapat, manisnya dapat, aromanya dapat, sehingga setelah diolah itu tidak terlalu banyak adjustment. Baik. Nah, Pak Yusuf, barangkali ada inovasi-inovasi yang dilakukan nggak sih dalam rangka pembuatan jus maupun pure, misalkan pemanfaatan bahan-bahan atau buah-buah lain untuk menambah cita rasa atau aroma begitu Pak? Ya, itu ada beberapa, misalkan jambu biji merah ya. Okay. Jambu biji merah itu kalau pengen lebih kental, terus diminumnya rasionya tepat, terus aromanya itu ada buah-buahan lain yang harus di-adjustment walaupun sedikit, hanya 1-2% dari formula yang ada. Nah, terus warna juga kita memakai dari apa tadi yang dilihat Murbe ya, ataupun Arben, ya, macam-macam sih ya, di tiap daerah ya, Pak, banyak ya. Beda-beda, ada yang bilang Blackberry, ada yang bilang Murbe, Arben gitu kan, ada yang bilang. Tapi kan itu bisa dibuat pewarna. Kalau sudah matang, warnanya kan akan agak kehitaman. Tapi kalau setelah dicampur air itu merah ati gitu. Nah itu untuk campuran pewarna itu kan bisa juga, itu kan jadi lebih alami lah. Terus untuk asam trennya industri itu memakai citric acid ya. Oke, asam sitrat ya Pak. Asam sitrat. Siap. Nah kalau saya sudah mengembangkan belimbing uluh. Belimbing uluh nantinya itu akan di-press, diambil sarinya untuk mengasamkan produk. Dan si presan ampasnya juga itu bisa dibuat manisan juga ternyata. Oh, baik. Dibuat manisan belimbing uluh.
bisa dijual di toko-toko oleh-oleh. Jadinya semuanya itu menjadi nilai komersil. Tidak ada yang terbuang ya Pak? Tidak ya? ada yang terbuang. Oke. Gitu. Jadi dari beberapa kombinasi dengan buah-buahan lain ternyata bisa membuat solusi-solusi tepat. Yang tadinya ketergantungan dengan buatan, kita ini bisa membuat produk dengan alami. Gitu kan. Mengawinkan antara untuk kebutuhan pewarna, kita bisa pakai tadi itu murbe yang merah gitu kan. Terus asam kita bisa menggunakan buah-buahan yang asam tinggi gitu kan, kita padukan itu kan jadi lebih aman konsumsi gitu. Untuk pupuk juga organik, terus untuk pestisida juga alami yang kita buat, dan memang secara izin sih kita belum dapat ya, karena masih dalam riset, masih dalam proses. Tapi setelah saya praktekkan hasilnya bagus, dokumentasinya ada, terus cara-cara SOP-nya juga sudah saya buat. Nah, dan ternyata untuk menghasilkan hasil pertanian itu tidak mesti ketergantungan dengan pupuk-pupuk pupuk-pupuk pabrikan yang kimia ya, tapi bisa juga dengan pupuk organik. Yang penting kita tahu niatnya nanam apa, nutrisinya harus apa, kandungan dari yang kita buat ini apa. Pak Yusuf, ada tips nggak barangkali Pak untuk para pemula, barangkali skala UMKM yang ingin mulai bisnis jus atau pure ini Pak? Ya. Barangkali ada tips? Ya tipsnya terus menjalani, ditekuni ya. Karena pertama bisnis itu tidak mungkin langsung menguntungkan. Pastinya ada masalah-masalah di tengah jalan. Jadi momen orang pengusaha itu kan ada waktu emas. Ya. Waktu emas itu walaupun kita nggak punya modal, tapi ketemu dengan orang yang punya modal, nantinya gabung gitu kan, bisa aja terjadi gitu kan. Namun ya kita juga harus berhati-hati juga, kita berhadapan dengan orang lain itu tidak mungkin pemikirannya sama gitu kan. Malah ada masalah di tengah jalan. Nah terus intinya sih bisnis ini tuh memang cukup waktu lama dan cukup memakan biaya yang cukup besar. Tapi potensinya sangat besar, ya wajar aja kalau potensinya besar. Kita juga perlu pendanaan besar dan waktu lama, karena dari pertama nanam sampai ke produktif itu misalkan buah jambu ataupun buah mangga butuh waktu sekitar 2-3 tahun, bahkan 5 tahun gitu kan. Jadi kebanyakan pebisnis untuk menanam sendiri itu kebanyakan kurang tertarik. Tapi kalau misalkan pemerintah ini turut ikut serta untuk membangun kawasan buah-buahan, perkebunan yang luas, itu kan sangat bisa kalau ada ikut campur pemerintah gitu kan. Pak Yusuf, barangkali boleh ceritakan nggak untuk target pengembangan GualiFood ini 3-5 tahun mendatang? Ya, untuk pengembangan saya ini pengennya ada pemisahan perusahaan. Jadi ada perusahaan jus, ada perusahaan pure, ada perusahaan hulu ya di perkebunan. Kalau sekarang kan masih campur. Yang tadi bilang itu saya masih campur nih, secara finansial masih nyampur, secara manajemen masih nyampur. Ini kan pekerjaan-pekerjaan yang memang melelahkan. Terus memang kita perlu fokus gitu kan. Kita ini sekarang berhadapan dengan produk-produk luar gitu kan. Produk luar mungkin sudah dikemas, sudah dipikirkan oleh orang-orang ahli, disupport sama pemerintah gitu kan. Nah sementara kan saya juga sekarang ini masih nyampur nih, manajemen masih nyampur gitu kan, secara finansial masih nyampur. Saya punya keinginan 3-5 tahun ke depan itu kepisah antara hulu, antara dan hilir. Hulu, antara dan hilir ini terpisah, jadi punya masing-masing peran, punya masing-masing tanggung jawab gitu kan. Nah untuk secara kolaborasi saya juga memang pintu terbuka untuk siapapun gitu ya. Apalagi bisa memperbaiki masalah perekonomian masyarakat banyak ya, khususnya para petani. Nah itu memang menjadi visi misi kami.
untuk membuat para petani itu lebih makmur lagi daripada sebelumnya. Karena kan petani kita juga sekarang memang kesulitan akses, kesulitan pasar, gitu kan, sudah menanam, sudah panen, harga anjlok. Nah ini perlunya perencanaan. Jadi harusnya kan ada pemetaan lahan, penghasil cabai, penghasil tomat, penghasil buah mangga, penghasil buah sirsak, penghasil buah jambu biji merah, itu harus terpeta. Jangan sampai harga jambu biji merah lagi bagus, nanam semua, kan nggak bagus nantinya. Harusnya dibagi kan, daerah kabupaten ini penghasil apa, kabupaten itu penghasil apa. Kalau nggak kecamatan ini hasil apa, kecamatan itu hasil apa. Ya kan Kabupaten Bandung Barat ini sekarang ada 16 kecamatan. Nah, kalau setiap kecamatan punya keunggulan buah masing-masing, disesuaikan dengan ketinggian, disesuaikan dengan kontur tanah, terus cocoknya ditanemin apa gitu kan. Menjadi apa ya? Menjadi tematik kan. Nanti kecamatan ini hasilnya apa. Nah, ningkat lagi kabupaten ini hasilnya apa. Ningkat lagi provinsi ini nggak ya. Itu saya rasa bisa. Ada yang mungkin nanti ada penghasil jambu biji merah, ada penghasil mangga. Indramayu penghasil mangga kan, Indramayu ya kan, tenarnya itu penghasil mangga Indramayu. Terus ada penghasil stroberi Ciwidey ya kan. Nanti ada penghasil nanas misalkan Subang, tapi Subang harus dibalut lagi supaya nanasnya itu jenisnya jenis yang mana gitu kan. Karena beberapa buahan juga beda-beda jenis ya. Nanas beda-beda jenis, mangga beda-beda jenis, jamu juga beda-beda jenis. Nah, saya ambil sekarang benihnya yang memang berkualitas tinggi, dari warna, dari rasa, dari aroma, itu yang memang berkualitas yang saya kembangkan supaya nanti tepat fungsi. Terus tidak terlalu banyak adjustment di saat diproses di industri. Itu karena industri ini kan mainnya quantity, kuantitas, terus kontinuitas gitu kan, harga harus sekompetitif mungkin gitu kan supaya bisa bersaing. Di Indonesia saya yakin kan bisa. Yang penting ada kolaborasi, ada peran pemerintah, ada peran dinas terkait gitu kan, ada pengusaha-pengusaha lokal yang memang punya komitmen untuk memakmurkan masyarakat banyak, khususnya para petani. Saya yakin bisa terwujud dalam 3-5 tahun ke depan. Gitu. Baik, sahabat Trubus, tadi sudah dengar pembicaraan kita dengan Pak Yusuf bahwa potensi produk olahan buah-buahan ini masih sangat besar sekali ya Pak. Sangat besar sekali, dan SDA kita mendukung, perlu peran semua pihak untuk dapat memaksimalkan potensi ini sehingga nantinya masyarakat pun bisa mendapatkan keuntungan dari situ ya Pak. Betul. Pak Yusuf, terima kasih banyak untuk informasi dan waktunya. Sudah diajak berkeliling juga, sudah banyak diskusi yang menarik. Semoga terwujud untuk semua cita-citanya, sukses usahanya Pak Yusuf, dan apa yang diceritakan menjadi terwujud semua. Insya Allah, amin. Terima kasih sahabat Trubus semuanya. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Dah.